Halo, para generasi penerus bangsa. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menaiki kereta yang tidak menghasilkan asap dan polusi udara? Bagaimana jika kereta tersebut dapat bergerak menggunakan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan? Hari ini, kita akan menyelami dunia menarik tentang energi listrik alternatif dan bagaimana kaitannya dengan kereta rel listrik atau KRL. Kalian akan mempelajari tentang berbagai sumber energi alternatif yang bersih dan terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air. Kira-kira apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu? Jadi, kita akan belajar mengenai sumber energi listrik alternatif dengan menjelajahi berbagai sumber energi alternatif seperti energi matahari, angin, dan air, serta memahami bagaimana mereka dapat diubah menjadi energi listrik. Apakah kamu tahu KRL memiliki teknologi ramah lingkungan yang dimana teknologi canggih yang digunakan untuk mengintegrasikan energi listrik alternatif ke dalam sistem KRL seperti panel surya, turbin angin, dan sistem penyimpanan energi. Kendaraan listrik memang sudah menjadi salah satu alternatif transportasi yang semakin populer di seluruh dunia. Mobil listrik menjadi salah satu alternatif transportasi yang mainstream dan dianggap sebagai mobil masa depan. Ya, bukan hanya menyelesaikan masalah BBM sebagai energi tak terbarukan, mobil listrik juga dianggap ramah lingkungan. Nah, pertanyaannya, mengapa mobil listrik dianggap sebagai teknologi ramah lingkungan? Ada yang tahu? Nah, energi listrik ini sebenarnya membantu untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik yang menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Contohnya adalah mobil listrik, mobil hidrogen, dan juga KRL. Mobil listrik ternyata didorong oleh motor listrik dengan energi dari baterai. Mobil ini memberikan percepatan cepat dan suara halus yang dibuat pertama kali oleh Thomas Parker dengan mobil listrik yang menggunakan teknologi baterai dan tingginya harga bahan bakar fosil. Keuntungan dari mobil listrik itu sendiri yakni mengurangi polusi udara dan efek rumah kaca karena tidak menghasilkan polutan. Nah, kira-kira apakah kalian masih ingat tentang efek rumah kaca? Kemudian, terdapat kendaraan hidrogen menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya untuk menghasilkan energi melalui pembakaran atau reaksi kimia. Beberapa contohnya adalah mobil, sepeda motor, dan pesawat hidrogen. Kendaraan hidrogen ini berkembang pesat dan diharapkan semakin populer. Kemudian, terdapat juga mobil surya seperti bis surya menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Kemudian panel surya pada atap bis menggunakan cahaya matahari menjadi energi listrik untuk mesin bis. Teknologi panel surya terus-menerus berkembang mendukung penggunaan kendaraan menggunakan matahari. Pastinya, teknologi ramah lingkungan memiliki manfaat, akan tetapi jika tidak tepat bisa merusak lingkungan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita untuk kelestarian alam dan kesehatan kita. Teknologi ramah lingkungan memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui tanpa menghasilkan limbah berbahaya dan seringkali menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Contoh teknologi ramah lingkungan yakni ada biofuel, biogas, dan juga sel surya. Biofuel terbuat dari bahan bakar organik yang bisa diperbarui seperti tumbuhan. Untuk biogas dihasilkan dari fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob menghasilkan gas metana yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Dan untuk sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan photovoltaik atau PV cell. Sumber energi listrik alternatif berasal dari matahari, angin, dan juga air karena dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Teknologi ini sering lebih mahal dibandingkan teknologi konvensional sehingga menjadi tantangan bagi pengembang untuk menciptakan teknologi hijau yang ramah lingkungan dan terjangkau. Nah, tadi ngomongin mobil listrik, kira-kira karakteristik arus listrik seperti apa ya? Arus listrik dalam sistem internasional
atau SI diukur dalam satuan ampere atau A. Arus listrik dapat dihasilkan melalui berbagai sumber seperti baterai, generator, dan sumber daya listrik lainnya. Arus listrik memiliki beberapa karakteristik penting, antara lain yang pertama ada arus arah atau DC, yang kedua ada arus bolak-balik atau AC, yang ketiga ada amplitudo, yang keempat ada frekuensi, yang kelima ada hambatan, yang keenam ada daya listrik, dan yang ketujuh ada hukum Kirchhoff. Mungkin cukup sekian pada materi hari ini ya. See you on the next video.